Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom dan selamat pagi. Renungan kita pada hari ini, Jumat 11 Maret 2022 dengan judul Dia Mengampuni Kesalahan Kita. Ayatnya terdapat di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di surga, dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan, amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan, dengan akibat-akibat yang luas, semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman. Pada waktu kitab-kitab catatan dimukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini. Pembela kita menghadapi setiap kasus dan setiap generasi, dan diakhiri dengan yang masih hidup. Setiap nama disebutkan, setiap kasus diperiksa dengan cermat. Ada nama-nama yang diterima, ada yang ditolak. Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan, yang tidak bertobat dan yang tidak diampuni, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan, dan catatan perbuatan-perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Allah. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka, mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka dimasukkan dalam kitab-kitab di surga. Oleh karena mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat tegas dan jelas di dalam perenungan kita pada saat ini, bagaimana tentu harapan menjadi umat-umat Tuhan supaya dosa kita diampuni, dan waktu itu nyata sekarang ini. Oleh karena Yesus mengambil tempat sebagai hakim di meja pengadilan, hakim di surga, dan catatan-catatan dosa, yaitu buku yang terdapat di surga dan juga buku kehidupan akan dibukakan, sehingga dibukalah setiap nama yang dimulaikan dari orang-orang yang sudah terdahulu sampai kepada kita yang sekarang hidup ini. Maka semua catatan-catatan kehidupan kita akan diuji, dan jelas dinyatakan bahwa bila mana bagi manusia yang pada akhirnya tidak memiliki pertobatan terhadap dosa-dosa mereka, maka catatan-catatan itu tidak dapat dibela oleh Tuhan kita, dan nama mereka akan dihapuskan dari buku kehidupan. Bahkan catatan-catatan kebaikan mereka pun dihapuskan dari buku catatan yang ada di surga. Semoga firman ini menguatkan kita untuk sadar dan selalu berjaga-jaga bahwa Yesus segera akan datang dan kita harus bersedia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, yang sudah menunjukkan segenap rahmat dan kasih-Mu kepada kami manusia lewat penebusan kami ya Bapa. Dan kami diingatkan kembali dan harus disadarkan pada saat ini bahwa akan tiba saatnya nama kami akan disebut di dalam meja pengadilan Allah. Dan biarlah kami akan didapati benar di hadapan Tuhan, dan kami akan mendapatkan pembelaan sehingga nama kami ya Bapa akan dituliskan di dalam buku kehidupan. Biarlah di waktu yang masih ada yang Tuhan percayakan,
maka kami akan melakukan yang terbaik, berada dalam tuntunan-Mu ya Bapa, sehingga hidup kami tetap menjadi benar di hadapan Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam semua kegiatan aktivitas yang akan dilakukan umat-umat-Mu, dari keluar sampai masuk ke rumah, biarlah Tuhan yang akan menyertai. Keselamatan, kesehatan Tuhan akan berikan. Kami berdoa bagi saudara kami yang sekarang ini banyak yang berada dalam keadaan sakit ya Tuhan. Berbagai penyakit yang menimpa kehidupan mereka. Bahkan terkadang ada rasa putus asa oleh karena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tetapi biarlah Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi mereka, pemulihan. Terutama ya Bapa, iman mereka dikuatkan bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Tetapi ada yang kami harapkan, yaitu kehidupan yang Tuhan siapkan. Ya Bapa di sorga, demikian juga yang sedang terbaring di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan. Dan terutama ya Bapa, supaya mereka dapat sembuh untuk dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak orang-orang muda yang hidup di akhir zaman ini. Tuhan, begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Tuhan juga menyertai ya Bapa, supaya mereka tetap berada di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Bapa yang baik, kami juga teringat bagi saudara kami yang bersuka cita pada hari ini, oleh karena merasakan berkat-berkat khusus dalam hidup mereka, di dalam merayakan hari ulang tahun. Tuhan juga hadirkan dengan berkat yang berkelimpahan, kesehatan dan umur yang panjang, serta biarlah iman mereka semakin dikuatkan. Semoga berkat yang sama menjadi bagian kami semua ya Bapa. Ampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.